Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Kita sudah memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu kemarin. Kita datang kepada Tuhan menyadari segala keberadaan diri dan hidup kita yang penuh dengan kerapuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami terus boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bangun dalam keadaan yang baik dan penuh berkat-Mu. Kami rindu ya Tuhan mengawali hari kami di masa Prapaskah ini dengan renungan sabda-Mu. Kami berserah pada terang Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Ampunilah ya Tuhan akan segala salah dan dosa kami. Seutuhnya permohonan kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44. Demikian firman-Nya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, terlebih ketika kita berkaca dari kehidupan para pemuka agama Yahudi pada waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini, dan secara umum kehidupan bangsa Israel pada saat itu, seringkali yang berlaku adalah ketaatan kepada hukum. Nah, dalam hal ini adalah hukum Taurat. Nah, oleh karena ketaatan pada hukum itulah, orang-orang menjadi sering untuk berfokus atau sangat-sangat memperhatikan satu aspek ini. Taat dan taat kepada hukum. Dalam hal ini adalah hukum Taurat. Sehingga seringkali orang menjadi lupa atau bahkan tidak kembali fokus pada sesungguhnya apa yang menjadi intisari dari hukum Taurat tersebut. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran melalui sebuah pengajaran yang panjang di khotbah di bukit. Dan pada bagian ini kita membaca tentang bagaimana mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di sini menentang penafsiran yang sempit dan penafsiran yang membuka peluang pada dosa. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan di sana bahwa misalnya di ayat 21 dan seterusnya, bahwa kamu telah mendengar dari nenek moyang, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi di sini Tuhan Yesus hendak mengajarkan suatu intisari dalam perbuatan kehidupan kita. Intisari dari apa? Intisari dari etika kehidupan yang berdasarkan pada hati nurani yang murni. Jadi bagi Tuhan Yesus, membunuh itu bukan sekedar perbuatan fisik, tetapi kemarahan, menfitnah, dan hal-hal lain, kebencian dan lain sebagainya, itu merupakan tahapan awal yang mendorong manusia bisa melakukan tindak-tindak kekerasan, bahkan sampai berujung pada pembunuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan sampai pada intisarinya. Dasarnya apa? Supaya dosa itu bisa dihindari.
dasarnya adalah etika hati nurani yang murni. Oleh karena itulah ketika pada masa itu yang berlaku adalah hukum lex talionis, yang artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi, diberikan pembalasan yang setimpal atas sebuah kejahatan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan etika kerajaan Allah, yaitu membalas semua kejahatan dengan kasih, dan mengasihi adalah dengan kasih Allah, namun yang dilakukan seutuhnya dan semampunya oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan semua dimulai dari hati kita. Hati yang diperbarui oleh Roh Kudus yang telah membuat kita lahir baru, yang menebus kita dari dosa-dosa. Dan dengan hati yang diperbarui itu, kita melakukan segala sesuatu dengan pemahaman yang benar atas tuntunan Tuhan Allah sendiri. Jadi kasihlah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan sekedar jargon atau sebuah hal yang abstrak, tapi sungguh bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Terlebih khusus pada saat ini, di hari Jumat 4 Maret 2022, kita memasuki masa Prapaskah, dan dalam aksi kebaikan Prapaskah tahun ini, khususnya pada hari ini, kita diajarkan pada hari Jumat, kita boleh menghayati masa Prapaskah ini dengan berpuasa. Misalnya berpuasa 12 jam dalam sehari atau berpantang, tidak makan makanan tertentu, dan hasil dari berpuasa maupun juga berpantang itu bisa kita sisihkan yang nanti digunakan untuk pelayanan diakonia. Nah, biarlah melalui penghayatan masa Prapaskah ini kita sungguh dapat dikuatkan untuk menjadi pelaku firman-Nya, semakin memahami etika kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan melalui etika hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pemberitaan firman-Mu, mengajarkan kepada kami hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, menebarkan cinta kasih di dalam hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan melakukannya, sekalipun keberadaan diri kami yang rapuh dan lemah ini. Terlebih khusus di masa Prapaskah ini, kiranya kami senantiasa dapat menghayati kehidupan iman kami bersama dengan Engkau. Biarlah apa yang menjadi aksi-aksi kebaikan dapat kami lakukan dan sungguh membangun kehidupan iman kami. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini seutuhnya dalam pimpinan dan pemeliharaan. Ya Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya mereka dapat segera pulih dan sembuh, serta kondisi kehidupan bersama kami dapat segera pulih dari pandemi dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Inilah ya Tuhan, seru dan doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.